Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, dengan kerendahan hati kami mohon bantu dukung channel kita ini dengan cara like dan subscribe agar kami tetap bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu pengurus yang kami hormati, pertama mari kita bersyukur pada Allah, berselawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami mengucapkan terima kasih khusus untuk Pak Pengurus, Bapak Ibu jamaah. Tadi sudah dimulai oleh anak kami yang nomor 4 latihan berpidato di depan Bapak dan Ibu. Nama beliau Faizah Atifah Afsyah. Beliau pernah juara 1 tilawah kanak-kanak waktu kelas TK dulu, tingkat tanah datar. Dan kemarin bersama si Fahira. Fahira lihat ibu ini. Oh, di bawah salatnya Fahira, Fikih Fahira. Beliau juara 2 bintang kasidah tingkat Sumatera Barat di Padang Panjang kemarin. Terima kasih Pak Ibu. Mudah-mudahan mohon doa anak kita ini menjadi yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi hari ini kita kekurangan ustazah. Kalau ustaz insyaallah cukup banyak dewa. Dalam forum dai luhanan tua Bapak Ibu, kebetulan ambo adminnya sudah tercatat sebanyak 270 orang dai. Di luar di antara juga ada Krop Mubalik Muhammadiyah sebanyak 51 orang. Berarti mubalik lah banyak, tinggal mubalighah lah untuk menambahnya. Nah, karena itu latihan sejak ketika mudah-mudahan ke depan menjadi mubalighah. Pak Ibu yang Allah, kalau boleh kita ibaratkan malam Ramadan ko samojo seleksi untuk menjadi orang terpilih dalam sebuah kejuaraan, insyaallah malam kini ko adalah malam memulai malam tahap yang ketiga, ko tahap yang terakhir untuk menentukan kita kategori menang atau kategori kalah. Karena Rasulullah dalam hadis dia menjelaskan sengaja puasa ini dibagi kepada 3 tahap. Tahap pertama namanya tahap pendaftaran, 10 malam pertama. Tahap pendaftaran. Memang logika Pak Ibu, pada tahap pendaftaran ini itu jumlahnya tentu jauh lebih banyak dengan tahap yang terakhir. Benar nggak Bapak dan Ibu? Coba jujur Pak Ibu, mana banyak kini waktu Ibu dibandingkan malam 10 malam pertama? Coba lihat. Ada kawan yang datang boleh nak? Banyak yang datang boleh. Karena itu malam pendaftaran. Malam hanya melengkapi administrasi. Lengkap administrasi, masuk. Nak lengkap, nak. Administrasinya, cia administrasinya itu lain kategori orang Islam beriman, masuk. Nah, itu saja. Masuk dalam itu. Makanya ayatnya memang ya ayyuhalladzina amanu. Masuk semuanya. Walaupun di luar itu lebih banyak lelai, namanya Islam. Lebih banyak lelai, tapi yang masuk itu yang beriman. Itu jumlahnya sangat banyak. 10 malam pertama. Syaratnya beriman. Banyak jumlahnya.
tentu Bapak dan Ibu disariang, sehingga 10 malam pertama itu disebut dengan rahmah. Awaluhu asyar awaluhu fahuwa rahmah. 10 malam pertama itu rahmat namanya. Allah bagi-bagi BPNT kalau di sosial namanya Pak, bagi-bagi bantuan sosial namanya. Lalu bergeser lanjut tahap kedua. Kalau dalam tes namanya tes akademik, tadi tes administrasi, jumlahnya banyak mendaftar, lah dicek administrasi, seketik mungkin. Ketika tahap kedua makin seketik lolai. Coba bandingkan benar pada kecil mogo, mana banyak malam patang di malam kini? Tentu banyak di malam patang. Kenapa? Karena kolah akhir dari seksi tahap kedua. Dan mulai malam kini Pak, Iko masuk seleksi tahap yang ketiga. Yang malam kedua ko diberi nama 10 maghfirah namanya. 10 maghfirah. Yang terakhir kulah yang menentukan namanya itkum minan nar, lepas dari azab neraka. Apa Ibu yang ke Allah? Jadi ikulah puncaknya 10 malam terakhir, ikulah puncaknya. Maka bertemulah dengan sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab dan Aisyah bahwa Rasulullah SAW selalu setiap Ramadan 10 malam terakhir itu melaksanakan iktikaf di masjid. Berdiam di masjid. Kenapa aku harus berdiam? Bapak Ibu kemuliaan Allah, karena kolah malam-malam puncak yang akan menentukan siapa menang dan siapa yang kalah. Tentu jumlahnya tidak jauh lebih sedikit dibandingkan yang 10 pertama, 10 kedua. Tentu mesti kita oleh. Tentu bertanya kita Bapak dan Ibu, baku ada malam iktikaf 10 terakhir itu. Ada satu malam yang diintip dan diintai. Namanya malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada yang diintai 10 malam pertama Pak. Atau Lailatul Qadar. Makanya malam Lailatul Qadar itu berbeda pendapat para ulama awak. Dan tidak ada pun hadis memastikan malam kabar jatuh Lailatul Qadar itu. Ada yang menyebutkan setiap malam ganjil. Berarti kena dulu kok malam yang ke-20 kok. Kalau puasanya mulai Sabtu Pak, puasa aku mulai bila Jumat dulu atau Sabtu. Aku malam yang ke-30 kok, malam yang ke-20 kok. Kalau yang puasanya hari Ahad, berarti malam yang ke-19 baru. 19 baru. Boleh Pak, itu benar aja kedua-duanya. Nah, kalau yang tidak benar itu yang tidak puasa. Kamu jadi bingung lo patang Ibu. Kalau ada apa-apa Ibu yang berkawan jama di Facebook, tak pasal gak Korea mus ketik. Di antaranya masih ada je lai bahasa-bahasa Belanda dipakai dengan puasa kok. Di antaranya bahasa Belanda tu Ibu, angge kapaketi atau kapagadang. Itu bahasa Belanda tu Pak Ibu. Itu bahasa Belanda tu. Ada ikut kapagadang selatanya. Tu tak kajilah mu amak kasut kapagadang kapaketi. Kiranya kapagadang tu ikut keputusan pemerintah. Kapaketi tu ikut keputusan Muhammadiyah. Ayo nak lama perasaanmu dah Pak. Tak lama pasti lawannya. Amo kecian apolo hubungan puasa jo naik kapal wah. Hubungannya. Karena ada hubungan puasa dengan naik kapal. Orang Belanda di situ cadiaknya Pak, dia baca awak dipakainya bahasa itu. Sehingga orang yang naik kapal ketik merasa dikecilkan, dia akanlah mulai puasanya. Orang yang ikut pemerintah merasa dibesarkan, dia akan ikut pemerintah. Padahal itu tidak benar, salah itu. Karena puasa itu boleh 29, boleh
30 hari. 30 hari benar, 20 sebelum benar. Yang tidak benar tu 28 tak boleh. 31 juga tidak boleh. Yang tidak boleh pada tidak berpuasa juga tak boleh. Jadi ada kapal kadang kapal ketir pak, samo naik kapal, gadang naik kapal. Untuk kini kan kadang kapal go bocor ke bahagi kau. Apa juga pak? Lah banyak bocor minta 3 kali dulu lah. Kelama awak satu. Lah bocor kapal gua 3 kali lu minta. Malam yang ke-20 star awal ko star awal. Nah, ada malam Lailatul Qadar namanya. Yang malam itu sekali lagi berbeda pendapat ulama. Ada yang menyebutkan setiap malam ganjil. Besok 1. Tu malam 23. Tu malam yang 25. Pokoknya ganjil. Ini dibantah oleh para ulama lain. Kalau bantu itu berarti itikaf kau Nabi tidak tiap malam dulu sebelum malam terakhir kau. Berarti dia Nabi mencontohkan setiap malam ganjil aja. Itikaf kau setiap malam ganjil. Berarti itu mematahkan pendapat tidak malam ganjil pastinya. Tidak malam ganjil. Itu bantahnya Nabi tiap malam. Tentu kalau Nabi lebih tahulah bila turunnya Lailatul Qadar tu, karena kontaknya dengan Allah, tentu lebih gampang lah. Tahulah, kini malam Lailatul Qadar mah di mukanya apa-apa ibu jamaah kaum muslimin, malam ini malam Qadar, ayo semua ke masjid. Pernah tak mendengar Nabi menyebut seperti itu? Tidak pernah pak. Tapi Nabi mencontohkan mulai malam 10 pertama Nabi beriktikaf sampai terakhir. Makasih Pak Pengurus telah menyiapkan makan aja tu li kopi aja dengan anda. Ada kawan cerita Pak Ibu, pengurus menyiapkan apa saja, menyiapkan minum saja. Anda makan boleh, pangkat sahur boleh pulang ke rumah. Tu jangan lah. Jo sahur siko. Sahur siko. Tadi diumumkan mulai buka malam jam berapa? Jam 1 mulai tikaf. Jangan lupa untuk ikut. Ambo tadilah solat tarawih. Itulah pakai witir. Tu boleh mau witir boleh tarawih boleh ya. Aduh lo. Tak lah boleh tarawih wajib lepas tu. Ambo lah witir tadi. Witir tu maknanya ada 2. Makna pertama ganjil maknanya. Solat witir itu adalah solat ganjil, jumlahnya 3 atau 3 lah rata-rata. Ada orang kawan 2-1, dia tongkan 3 juz tu. Cuman rakaatnya dibuatnya 2 cek, 1 cek. Ada yang baik bantu itu. Tapi witir tu 3. Makna dan kedua witir tu penutup solat yang lakukan. Jadi bukan berarti sudah waktu witir Pak, boleh buat solat buka malam boleh lah. Tu bukan witir, boleh. Ini pakai witir juga boleh. Jadi tak lemah ambilnya dah. Tak lemah ambilnya kalau buka malam ulang tiba sekolah solat belia. Tulang tahajud belia. Nama solatnya tahajud. Nama solatnya mutlak. Nama solatnya solat hajat. Silakan apa nama solatnya. Silakanlah yang Bapak Ibu minta. Buka malam mulai. Ada yang menyebutkan Ibu bahwa malam Lailatul Qadar itu setiga malam yang terakhir. Indahnya dibantah juga dengan praktek yang dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab dan Aisyah. Ibu Allah, aku juga ketika iktikaf itu. Iktikaf itu kan artinya berdiam, wakaf. Berdiam artinya. Maksud berdiam itu merenung. Dalam merenung itu anda baca zikir. Zikir anda baca segala sesuatu yang mengingat Allah, zikir namanya. Lain mengingat Allah, zikir namanya. Makanya mengingat Allah itu sebaiknya dalam keadaan suci dan di tempat yang suci. Maka tampil suci itu apa? Di masjid. Bolehkah iktikaf di rumah? Boleh. Tapi tampilnya lebih sempurna di masjid sebagai contohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh di rumah. Tapi tampilnya bukan yang terbaik. Tampil yang terbaik di mana? Di masjid. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. Baca doa berwudu.
maka boleh melakukan waktu itikaf tu maka makan, solat, apakah baca Al-Quran, ada tausiah itikafnya, silakan. Pokoknya media mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak nak tahu lepas malam itu ternyata malam Lailatul Qadar. Subhanallah, insyaallah. Ketika ternyata malam itu malam Lailatul Qadar, maka Allah jelaskan Al-Quran surah Al-Qadar kembali, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dapat jatahlah satu malam tu sama dengan 1000 bulan. Barai itu 1000 bulan tu apa pada ibu? Sekitar 60 ampek tahun ampek bulan. Ya. 83 tahun ampek bulan. Subhanallah. Ada apa-apa ibu yang kini datang umurnya 83 tahun? Tak ada ya. 83 tahun tak ada. Tak taluk dah. Ayah pak. Subhanallah. Berapa pak? Ayah berapa ya? Berapa? Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Subhanallah. 83 tahun umurnya masih sehat pak. Subhanallah. 83 tahun. Satu malam dapat pak Lailatul Qadar, kebaikannya sama dengan semua pak 83 tahun. Hah? Subhanallah. Bayangkan berapa hebat kebaikan satu malam pak, 83 tahun. Apa yang menurut Allah Subhanahu wa taala? Bila awak dapat kesempatan ibadah yang sama imbang dengan itu. Dari yang lain pak, kapan itu? Lailatul Qadar. Makanya malam-malam terakhir kalaupun tidak bisa itikaf, yang solat jangan pernah ditinggalkan, tarawih jangan pernah ditinggalkan. Jangan pernah ditinggalkan. Kenapa? Awak dah tahu malam timbulnya Lailatul Qadar itu. Lalu Ustaz, tidak ada siang Lailatul Qadar itu? Tidak. Inilah dalil kata kunci Laila. Laila. Lail itu malam. Jadi kalau ada nama orang Nur Laili, itu artinya cahaya malam. Buya Maswadi mengingatkan kalau bisa jangan lagi nama anak cahaya malam lain. Bapa ayu, bapa ibu, malam keluarnya, siang laloknya, di mana ada orang tunggal adonya, bacayunya malam-malam. Baku nama itu Nur Laili, cahaya malam. Buya Maswadi kita pakai pentingnya pasan tu satu ceramahnya. Jangan lagi nama anak Nur Laili. Kalau perlu Quran lagi nama Nur Syamsiah nawar. Istri Abu Nur Syamsiah nama coba, cahaya matahari. Tapi Nur Laili, malamnya keluar pak. Siang nak duduk rumah malam di mana organ ada sinan, di mana orang Sarawak apos tu ada di sinan, malam keluarnya siang Nur Laili malam, siang tak ada. Cuman apa orangnya siang tu ternyata nanti nampak Lailatul Qadar itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Suasana subuh itu sangat sejuk, damai, tentram, maka itulah isyarat tandanya tadi malamnya Lailatul Qadar. Indah hujan, indah terlalu dingin, indah panas, sejuk, tenang. Salam, salam tertunya tenang. Berarti malam itu Lailatul Qadar. Itu yang tahu tandanya pak. Walaupun ada yang menyebutkan di antara tanda Lailatul Qadar, pernah pengalaman para ulama dahulu ceritakan dalam buku malam Lailatul Qadar itu bahwasanya semua makhluk yang tinggi dia bersujud, tumbuh-tumbuhan bersujud, walaupun hitungan detik itu menit dia sujud. Tapi itu kadang-kadang memang sulit pula dilogikkan. Cuman ada cerita yang mendapatkan itu. Pernah suatu ketika seorang syekh, seorang kiai malam-malam pergi beruduk, sudah buta luduknya, dia beruduk ke tampi. Kalau dulu kan berdua ke apa kok ke pincuran. Pergi ke pincuran malam-malam beriktikaf, lalu pincuran berdua. Pas sedang berdua itu, selesai berdua itu, dia letakkan sorbannya di suatu tampi. Dia tak tahu lah. Ternyata dan tahu itu pokoknya tapi ada batang kayu letaknya sinan. Dia berdua. Sudah berdua tu dicari sorban ada nampak dia sorban kau. Kira sorban tu lagi akhir batang kayu letaknya. Maka baru tahunya kecilnya bahwa itu malam Lailatul Qadar rupanya malam tu pak. Pada saat itu buah tumbuh-tumbuhan tunduk. Wallahu a'lam bishawab pak.
Aman tak tahu. Tapi Al-Quran diberikan atadonyo salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada paginya itu udara cerah. Kenapa cerah? Karena memang malam itu semua malaikat turun. Tanazzalul malaikah, turun malaikat ke seluruhnya. Kita tahu apa-apa ibu, malaikat ikulah yang perlu bakawan jenyo. Jamba kawan tu jin, jamba kawan tu syaitan. Orang-orang yang punya ilmu-ilmu kebatinan lebih banyak bakawan tu jin. Contohnya ada orang yang memindah-mindahkan hari hujan ko pak untuk di Mandalika Patang lah, tu jin kan tu pak. Jin tu memindah-mindahkan. Tiba musim panen memindahkan hujan dah pandainya dah. Memindahkan hujan ke tempat itu bisa dah. Memindahkan hujan ke tempat lain bisa dah. Itu jin mengerja itu pak. Itu apa dan ibu kawannya jin tu. Makanya kami Patang Majelis Ulama Sumatera Barat merekomendasikan dikarenalah ada mulai-mulai untuk itu berkembang dah apa-apa. Ada orang balik musim hujan diturunkan pawang ke sana. Kiranya pawangku nampak rokoknya gudang garam merah. Di kalau nampak orang beralik mai sesok gudang garam merah tu pawang betul tu pak. Enggak dibolehkan, terlarang. Tak boleh, terlarang. Itu syirik. Syirik. Nah, syirik itu. Atau ada kegiatan MTQ. Patangku terungkap pak, MTQ Kota Solo tu. Solo tu pak, rupanya pakai itu. Berang-berang Buya Gus Gazahar ko pak. Di kampung dia pakai itu rupanya MTQ tu. Nah, pakai kipe-kipe di sudut lapang tu pak, kipe-kipe di sudut lapang tu. Ketahuan pak, berang-berang Buya Gus Gazahar karena di kampung Solo-nya yang orang pakai itu. Itu terlarang, syirik. Kini Patang pak ibu, adulah taman celah boleh berkembang. Alhamdulillah, mudah-mudahan indah lah. Adulah tiup orang acara manari kini pak ibu, bapijak-pijak kacau. Pijak kacau. Itu juga dilarang. Tak cocok jo Islam no pak ibu. Pijak-pijak kacau. Tu pijak kacau. Sunatullahnya kalau pijak kacau luku. Ya toh? Tu sunatullahnya. Kini kacau dipijak, tidak luku roh. Ada apa gerangan? Nah, adulah babayo lai, main api lai, dah api. Api mati itu. Itu tak cocok dengan budaya kita. Nah, malaikat itu kawan apa? Malaikat kawan. Nabi Muhammad SAW pada Isra didampingi oleh malaikat. Malaikat apa namanya? Jibril. Malaikat Jibril malam itu turun. Malaikat itu disebut Ruhul Kudus. Dan malaikat lain turun. Makanya pas malam itu sempat berdoa, dibawalah doa kita ini kepada Allah melalui malaikat yang turun malam hari itu. Tanazzalul malaikah, Allah perintahkan turun semua malaikat. Itu ribuan banyaknya Ustaz. Iya banyak, malaikat itu ribuan jumlahnya, miliaran jumlahnya, bahkan jauh lebih banyak dibandingkan manusia ini malaikat itu. Bahkan banyak malaikat itu bisa Pak Ibu, karena malaikatnya butuh tampil. Satu orang dalam hadis yang sahih, satu orang yang hafiz Quran itu Pak, yang hafiz Quran itu dikawal oleh 1000 malaikat. Kalau aku nak tahu kan 2 malaikatnya, malaikat rakib, atib, kiraman, katibin, yang catat. Itu 2 untuk awak yang biasa kok Pak. Khusus untuk anak yang hafiz Al-Quran, yang hafal Al-Quran, atau orang yang hafal Quran, itu dijaga oleh 1000 malaikat. Makanya anak-anak dan orang yang hafiz Al-Quran itu boleh dikatakan sangat sulit diagih guno-guno, kane jampi-jampi, kane santet, kesurupan, sangat sulit. Kenapa? Karena ada yang menjaganya. Pengawalnya lebih hebat dari pengawal Pak Presiden, lebih hebat. Pengawal Presiden masih nampak Pak Ibu, nampaknya tuh. Bajunya hitam. Nah, ada tanda-tandanya. Kadang-kadang kalau tiba orang hebat kau kan repot Pak, repot kan tuh. Jangankan Kak Pak Presiden naik, Ibu Yusuf Kala sepulang Bu Fida pulang repot Pak. Steril, jago. Ada naik kita loteng tentara ya Pak. Nek loteng itu malam-malam loteng loh. Tambanga kerjanya. Memang itu protokolnya Pak. Itu dijago manusia baru ikut malaikat yang menjaganya sampai 1000 malaikat satu habis.
Bagaimana bisa 1000? Karena mau malaikat itu tidak butuh tampik. Kalau di Sikoko awak manusia ini bisa dikumpulkan orang 2000 orang Sikoko. Tidak bisa Pak. Bagaimana tidak bisa? Karena awak punya materi. Malaikat tidak bisa sagadang dalam Sikoko bisa 1 miliar malaikat dalam tersiap tabeko. Bagaimana itu? Ini imateri. Ini nak butuhkan materi. Sadar bisa Pak. Makanya wajar kamu apai malaikat itu bisa masuk ke WC, masuk malaikat ke WC. Wah kunci rumah masuk malaikat. Kenapa? Nyonon materi. Pada malam itu turunlah malaikat. Berdoa Pak Ibu, didengar, dibacakan oleh malaikat, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika itikaf tu dalam hadis diriwayatkan Rasulullah oleh Aisyah dan Abu bin Ka'ab, doa yang paling acuk dibaca oleh Rasulullah itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Izin Pak Ibu, kalau dapat doa tu nyak. Lain. Nak dapat yo lah kalau mah. Doa sapu jagat namanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang sering baca Rasulullah ketika iktikaf. Boleh baca doa itu. Itu termaktub Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Itu doanya. Doanya itu, ya Allah, berikanlah kami bahagia di dunia, berilah kami bahagia di akhirat, dan jauhkan kami dari azab api neraka. Wa qina adzabannar. Selama beriktikaf Bapak dan Ibu, mudah sehat dan mudah-mudahan masjid selain fasilitasi insyaallah tahun ini untuk hari raya sama Pak Ibu. Insyaallah tanggal 2 Mei. 1 Syawal jatuh tanggal 2 Mei sama. Tahun besok kemungkinan besar Pak Ibu hari rayanya beda. Hari rayanya beda. Puasanya sama kemungkinan besar tahun besok. Nah, hari rayanya beda. Kalaupun beda besok nak duit selaka paketik kapal gadang doh. Muhammadiyah itu gadang. Lebih duluan lahir dari Indonesia. Indonesia itu lahir 1945, Muhammadiyah itu dilahirkan 1912. Jadi nak ada kapal ketik. Kamu nak tahu kok apakah adu Muhammadiyah ju pemerintah tabah? Angkat ni kapal ketik kadang-kadang Muhammadiyah itu ketik dan tu nak lama bagi warga Muhammad tu nak lama bunyi Pak Ibu. Adu tabahnya. Awak kini harus hati-hati Pak Ibu. Wak sedang banyak persoalan. Di antaranya yang sedang awak hadapi Pak Ibu, Ambo barusan ditelepon oleh adik Ambo, kebetulan beliau ketua komisioner KPAI Indonesia RI, Jastra Putra namanya, adik kelas sama-sama aktivis. Tibanya nelpon tadi yang di Padang, kata beliau, Kanda minta data cik Kanda, di mana tu anak-anak 77 yang kena terjebak jaringan teroris. 77 banyaknya anak-anak yang kena jaringan teroris NII, Negara Islam Indonesia. Tu makecian Dinda satawa Ambo nak joleh sampai kini di mana engkau sia orangnya, ba'a model orangnya. Bahkan lebih dari itu, kami dari MUI, jangankan dinas sosial, MUI pun nak tahu ada teroris di tanah Sumatera Barat turun ba'a modelnya. Apakah orang teroris itu bajanggui tandonya? Kalau jangan gitu kan ya bogo. Atau orang lah aku diceramah iko mati lampu ko. Aku yang teroris tu gua rusak wenya. Awas sedang ceramah mati lampu kan teroris ko. Dia tuh kan. Matinya. Nggak boleh cerita teroris ko Pak. Apa dia ni Bu? Ama kecian kami dari MUI pun tak tahu roba model teroris ko. Apakah mungkin serawanya senteng-senteng itu teroris? Itu kan ya Pak Haji Faisal. Dah, apakah itu? Atau mungkin yang teroris yang mengkritik-kritik pemerintah? Tandunya sampai kini Ketua Umum MUI Sumatera minta kepada tolong cik agih kami ciri khas teroris yang masuk NII itu. Itu Dinda tak tahu amboro Dinda, bahkan tu Dinda. Ya bela bang atau minta datanya agih namanya di mana kecamatannya. Biar kami cari. Karena keambukan kepala dinas sosial Patang kau diangkit baru Pak hari Senin Patang. Ayo pas mana pokok Dinda kanda aku kanda tanya. Jadi nak baru memang dinas sosial tu kerjanya perlindungan anak namanya. Agi dah tanya cik.
Kiranya ni pai Kapolda telefon bodak dia kada ayo. Alamu telefon Kapolda, kiranya ndak diterdaftar di mana tu di Damas Raya 77 orang tu. Atau apa dobonya terdaftar Pak Ibu? Tak ada boleh terdaftar terus. Apa Ibu yang Allah Subhanahu wa taala? Itu di antara persoalan wak kini. Nah, jadi wak jangan diadu-adu. Nah, dia adu-adu. Kini awak sedang asyik-asyiknya kau menerapkan Islam yang kafah. Nah, anak-anak awak menghafal Quran. Jangan sampai awak goyang dengan itu. Tetap anakku hafal Quran. Tetap dengan Al-Quran. InsyaAllah anakku akan menjadi anak-anak yang militan dengan agamanya. Nah, assalamualaikum. Anak yang hafiz Quran akan menjadi militan dengan agamanya. Militan itu maksudnya cinta sangat dengan agamanya, bangga dengan agamanya, tanpa merendahkan agama lain. Nah, mati itunya. Tanpa merendahkan agama lain. Kalau ikut insyaAllah berhasil Pak Ibu, anak-anak awak, amat celia, insyaAllah tanda-tanda kesempatan baik. Karena yang jadi persoalan tanda-tanda tidak hanya soal ekonomi Pak Ibu. Kalau ekonomi 10 program unggulan Pak Eka Riciko, 7 itu bidang ekonomi. 7 ekonomi itu Pak, insyaAllah. Dan kurang tu soal iman lah, soal iman yang masih kurang. Bagi contoh Pak Ibu, itu dia kena nak percaya cuma ada orang Pak Ibu, ini nak layak dapat BPNT kau leh, dapat bantuan kau nak layak leh Pak. Ini lah kayu tu lah doh. Anak bantuan kau dapat dia, nama keluar jo. Lagi tetap jo datang pada ambilnya Pak BPNT kau. Tak mengundurkan dirinya, padahal nak layak leh. Kok tahulah nyo nak berhak menerima, nyo kan paham tu, tidak halal dipakainya Pak. Tak halal. Kan itu nak berhak, nyo lah kayu. Cuman oleh Kementerian Sosial Pak Ibu, ini ditukarnya data kini ko masih tahun data 2019 ko Pak. Yang dapat BPNT, yang dapat BST ko data 2019. Lah kami cuba ubah Pak, nak ubah tu. Turun data segitu je datanya baru. Di PLA data ko itu dia turun baru. Entah apa dia jalan ke Pak. Alah caranya data di pusat ko. Ini jalan nak layak lah. Termasuk PKH Pak. Yang PKH yang 200 yang kini sampai 1 juta sebulan tu. Ada yang nak layak lah. Ini terima dulu. Itu karena faktor iman Pak. Jadi insyaAllah Bapak mohon izin ke Pak Pengurus Masjid mulai tanggal 10 Mei besok ko, kamu akan turik semua kelompok-kelompok PKH ko. Kumpulkan di masjid. Tunggu loh ibu-ibu yang kamu kumpulkan di masjid Pak. Sesuai pendampingnya. Izin di masjid atau surau dikumpulkan pada tanggal 10. Zuhur mulai solat zuhur dimulai solat zuhur. Sudah tu ikut celai asyar dan kirakian. Siku mungkin kelompok si A. Maaf, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.